Halo para pejuang UTBK, ketemu lagi nih dengan saya Kak Resti. Oke, kita lanjut yuk ke bocoran soal TKA Fisika UTBK 2022 untuk hari kelima. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah bejana berbentuk silinder dengan luas penampang A. Oke, kita gambar dulu ya bejananya. Katanya bentuknya silinder. Nah, di sini misal saya gambar. Nah, ini silinder ya. Terus kata soal, penampangnya A, luas penampangnya itu A, diisi air lalu ditutup rapat dengan piston. Berarti di atasnya ini ada piston. Ini keadaan awal. Nah, terus massa pistonnya itu M besar. Jika di atas piston ditambahkan beban bermassa 20 kg. Oke, ini ada beban, misal ada sebuah balok massanya 20 kg. Maka tekanan total di dasar bejana sebesar 7,5 kali 10 pangkat 5. Tekanan di dasar bejana menjadi 5,5 kali 10 pangkat 5 Pascal jika tanpa beban M. Berdasarkan data eksperimen di atas, hitunglah luas penampang bejana di tempat tersebut. Oke, di sini lihat apa yang diketahui di soal. Kita tulis ya, yang diketahui di soal. Di sini ada P1, tekanan pertamanya ketika disertai beban 7,5 10 pangkat 5. P2-nya berapa? P2-nya 5,5 kali 10 pangkat 5. Nah, ini dengan massa, berarti di sini M totalnya massa besar ditambah massa kecil. Kalau yang ini hanya massa pistonnya saja tanpa beban. Terus diketahui gravitasinya itu 9,9. Ditanyakan berapa luas penampang. Pakai konsep apa untuk pengerjaan ini? Ini konsep tekanan biasa ya, dari kelas 8 SMP kita sudah belajar mengenai konsep tekanan. Katanya gimana? Tekanan sama dengan F dibagi A. Wah, ini gimana nih Kak? Tekanannya ada 2. Kalau ada 2, berarti kita ambil selisihnya saja. Berarti F-nya juga gayanya harus kita ambil selisihnya, seperti itu. Ditanya apa di soal? Ditanyanya besar A, berarti pindah ruas saja. Delta F dibagi delta P. Oke, kita masukkan yuk apa yang diketahui, variabel-variabel apa yang diketahui di soal. Berarti A sama dengan delta F-nya. Berapa? Lihat, M tambah M kecil dikurangi M, berapa delta M-nya? Di sini F-nya itu kita ambil M kali G ya, massa kali gravitasi. Berarti tinggal massa kecil kali gravitasi dibagi dengan delta P. Delta P-nya saya tulis dulu di sini delta P. A sama dengan massa kecilnya 20 dikali gravitasinya 9,9 per delta P-nya 7,5 dikurangi 5,5 kali 10 pangkat 5. Oke, didapat hasilnya 20 kali 9,9 per 2 kali 10 pangkat 5. Ini bisa kita coret ya. Oke, 10 pangkat min 5-nya ke atas, 10 pangkat 5-nya ke atas, jadi 9,9 kali 10 min 6. Satuannya di sini meter pangkat 2. Atau kalau kita ubah ke dalam sentimeter, 9,9 cm persegi, seperti itu. Nah, ini mudah kan? Konsepnya hanya ini saja. Gitu. Kalau misal gayanya ada 2, ada perubahan massa, ada perubahan tekanan, berarti kita gunakan selisihnya saja. Itu poinnya untuk soal nomor 1. Oke, semoga kalian bisa memahami ya untuk soal nomor 1. Saya lanjut ke soal nomor 2. Dua buah sumber bunyi A dan B serta pengamat P terletak di sumbu X. Kedua sumber menghasilkan bumi dengan frekuensi yang sama. Berarti bisa kita tulis ya, keburu lupa. Di sini FSA sama dengan FSB. Oke, sumber A sama dengan FSB sama dengan
F. Lalu cepat lambat bunyi di udaranya pi, berarti di sini ada cepat lambat bunyi, ini untuk bunyi, lalu pengamatnya diam, berarti pi p-nya sama dengan 0. Sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju pi A sama dengan 0,25 pi. Kita tulis pi sumber A sama dengan 0,25 pi. Lalu kecepatan sumber B sama dengan di sini x pi katanya ya. Jika selisih frekuensi bunyi di antara keduanya berarti FSA dikurangi FSB selisihnya sama dengan 3/15 F. Ditanyakan tentukan nilai X-nya. Oke, kita buat persamaannya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari selisihnya. Lihat, FSA dikurangi FSB untuk A. Kalau kita gambar, misal ini ada pengamat, ini sumber A. Nah, A itu gerakannya ke kiri, berarti ke sebelah sini. Ini sumber B, gerakannya ke kanan. Jadi, kedua sumber bunyi ini menjauhi pendengar. Ketika arah kecepatan sumber atau kecepatan sumber menjauhi pendengar, bagaimana dengan tandanya? Nah, tandanya itu positif. Berarti bisa kita tulis pi, karena pi p-nya 0, gak usah kita tulis, per pi ditambah 0,25 pi dikali FSA dikurangi berapa? Pi dibagi pi ditambah XP, itu XP maksudnya bukan XPU, dikali FSB gitu. Kita masukkan sekarang angka yang ada di soal, delta F-nya selisihnya itu 3/15 F sama dengan ini kita sederhanakan pi per 1,25 pi dikali F kurangi 1 per atau pi dikali 1 ditambah X. Kita keluarkan pi-nya ya, dikali dengan F. Ada yang bisa dicoret dari persamaan yang telah kita buat? Oke, frekuensinya sama, kita coret saja. Pi-nya sama, kita coret ya. Didapat sisanya, kita tujuannya mencari nilai X-nya. 3/15 kalau disederhanakan jadi 1/5. Berapa ini? Ayo, berapa 1,25 1/1,25? Ini kalau misal kita kali 4, biar apa? Biar enggak koma-koma ya, untuk mempermudah saja. Jadi 4 jadi di sini 4/5 ya, ini 5/4. Nah, 4-nya ke atas gitu. Dikurangi, ini berapa? 1 bagi 1 tambah X. Kita nyari ini nih, 1/1 tambah X-nya. Ini negatif kan? Pindah ruas ke sebelah kiri jadi positif. 1/1 ditambah X sama dengan 4/5 dikurangi 1/5. Berapa hasilnya? 1 dibagi 1 tambah X sama dengan 3/5. Oke, dari sini tinggal kita kali silang. 5 sama dengan 3 ditambah 3. X3-nya pindah ruas berarti X-nya sama dengan 2/3. Berapa 2/3 itu? 2/3 kalau kita ubah ke desimal itu 0,67 seperti itu. Bisa yang untuk yang ini efek Doppler? Oke, tiap hari juga sebenarnya di tiap paket itu ada efek Doppler, hanya dibedakan untuk besar kecepatannya. Kadang di sini pendengarnya yang bergerak atau kadang sumbernya juga yang bergerak seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah planet yang masanya M, berarti kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di sini kita punya planet, lalu punya planet bumi. Berapa massa planet? Massa planetnya M, jari-jarinya R. Sedangkan massa buminya di sana 9M. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 6R. Pernyataan yang benar adalah, oke, di sini materinya mengenai getaran. Ditanyakan frekuensi. Saya ingatkan kembali nih. Untuk frekuensi, persamaannya gimana? Frekuensi itu 1 dibagi 2 pi akar G per L. Lihat, ini planetnya beda. Yang satu planet, yang satu bumi. Lihat, massa dengan jari-jarinya berbeda. Ketika massa dan jari-jari berbeda, artinya gravitasinya juga akan berbeda. Jadi sebelum ke sini, mari kita cari perbandingan
perbandingan gravitasi antar kedua planet. Gimana nih? Oke, kita coba ya. Berarti G planet per G bumi. Ingat, gravitasi itu sebanding dengan massa. Berarti di sini MP dibagi MB, berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Kalau berbanding terbalik RB dulu ya. RB per RP di sini dikuadratkan seperti itu. Tinggal masukkan saja ke persamaan. Didapat berarti G planet dibagi G bumi sama dengan M-nya kita masukkan ya. M dibagi 9M dikali R-nya, R bumi dulu. R bumi itu 6R, R planetnya R ini dikuadratkan. M kita coret, R-nya kita coret juga. 1/9 dikali 36 hasilnya 4:1. Kalau udah gini gimana? Ya udah lihat, F dengan G itu sebanding tapi pakai akar. Berarti boleh dong saya tulis kayak gini. Frekuensi di planet per frekuensi di bumi sama dengan akar G planet dibagi G bumi. Tadi kita dapat G planet per G buminya berapa? 4/1. Berarti jawabannya 2. E planet sama dengan 2 kali frekuensi di bumi. Berarti jawaban yang betul B. Gitu. Nah, di sini ada besaran yang tidak kita gunakan, panjang. Kenapa panjangnya tidak digunakan padahal di persamaan ada ya panjangnya? Karena nilai panjangnya di sini tetap tidak ada perubahan panjang tali dalam percobaan seperti itu. Jadi di sini hanya dipengaruhi oleh gravitasinya saja seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sip, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah partikel ditembakkan dari ketinggian H dari tanah. Jika massa benda M dan percepatan gravitasi G, hitunglah kecepatan awal yang harus diberikan agar partikel saat menggapai ketinggian 2H di atas tanah, energi kinetiknya lenyap. Kita harus tahu dulu arti dari energi kinetik lenyap. Apa sih artinya? Artinya di sana benda telah mencapai H maksimum atau ketinggian maksimum seperti itu. Ditanyakan kecepatan, diketahui di sini ada ketinggian, gampang. Gimana teh? Oke, pakai rumus ini ya. Pi sama dengan akar 2G. Nah, ketinggiannya diselisihkan kalau ada lebih dari satu ketinggian. Kita langsung masukkan saja. Pi sama dengan akar 2G. Berapa delta H-nya? 2H dikurangi H. Itu berarti didapat Pi-nya sama dengan 2G. H yang mana jawabannya? Yang ini, yang C. Seperti itu. Lihat ya, kalau misal kita ada soal seperti ini, dan pasti ada ya soal ini. Jadi diingat persamaan Pi sama dengan akar 2GH. Lumayan, ini bisa dikerjakan dalam waktu 5 detik. Yuk kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini mengenai relativitas. Sebuah partikel bergerak dengan momentum relativistik sebesar, di sini saya nyatakan gini ya, 0,75 itu kan 3/4. M0 per C itu sama dengan E0 dibagi C. Nah, saran saya kalau misal di soal diketahui momentum relativistik, kalian ubah bentuknya ke dalam bentuk E0 itu untuk memudahkan perhitungan. Tentukanlah kecepatan partikel tersebut. Ditanyakan kecepatan. Kalau ada soal relativitas, ditanyakan kecepatan, apa sih penghubungnya? Nah, penghubungnya di sini itu nilai gamma. Gimana ini cara cari gamanya? Nah, hanya ada satu persamaan ya yang menghubungkan energi dengan momentum. E total kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat kali C kuadrat. Itu saja rumusnya ya. Sanggup hafal yang ini? Oke, harus ya. Kita masukkan. Kita cari E totalnya berapa? E0-nya kita masukkan E0 saja, P-nya dimasukkan 3/4 E0 per C ini kita kuadratkan dikali C kuadrat. Didapat E total kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat di sini didapat
E0 kuadrat. Berapa ini kita jumlahkan? E total kuadrat sama dengan, nah ini kan 1. Bisa kita ubah jadi 16/16. Kan 16/16, 1 juga jawabannya. 16 ditambah 9 berapa? 16 ditambah 9, 25/16 dikali E0 kuadrat. Berapa E totalnya? E totalnya diakarin. Akar 255, akar 16, 4 E0 kuadrat. Dari sini kita dapat nilai apa? Nilai gamanya. Oke, gamanya berapa? Gamanya 4/5 atau 0, berapa? 4/5 teh? 0,8. Ketika gamanya 0,8, berapa kecepatannya? Langsung aja kecepatannya 0,6 C. Ini kombinasi angka ya untuk relativitas. 0,8 temennya dengan 0,6. Kalau misal mau dicari nih, angkanya nggak cantik, mau dicari berapa nilai kecepatannya, kalian bisa gunakan persamaan gamma sama dengan akar 1 dikurangi pi kuadrat per C kuadrat. Seperti itu. Oke. Kita kasih tanda ya rumus-rumus yang digunakan di sini biar nanti nggak pusing lihatnya. Ini hanya menggunakan 2 persamaan saja untuk relativitas. Wah, ini harga mutlak, harus bisa ngerjain untuk relativitas. Oke, tiba di soal terakhir, ini hukum Newton. Biasanya saya tidak menyarankan kalian untuk mengerjakan hukum Newton, apalagi yang hubungannya dengan dinamika rotasi atau ada torsinya seperti itu. Tapi untuk beberapa kasus hukum Newton kita bisa gunakan cara cepat. Nah, salah satunya ini. Kalau misal ada 2 buah benda dihubungkan ke dalam katrol. Nah, misal saya gambar ini ada katrol ya. Berarti di sini ada benda 1. Ini misal ada benda 2 seperti itu. Maaf ya, gambarnya ini kurang estetik. Oke, ya, di sini diketahui massa katrol, berarti kita tulis dulu yang diketahui di soalnya. M1 sama dengan 3 kilogram. Berapa M2? M2-nya 1 kilogram. Massa katrol didapatkan 2 kilogram. Di sini bentuk katrolnya katanya katrol pejal. Ingat, katrol pejal inersianya setengah mr kuadrat. Nah, terus ditanyakan perbandingan tegangan tali T1 per T2. Lihat, T1 itu yang menghubungkan tali T1 itu yang dekat dengan massa 1. Lihat, massa 1 kan ukurannya lebih besar ya. Kalau misal lebih besar, diingat persamaannya M1 G dikurangi A. Persamaannya seperti ini. Ini untuk massa yang lebih besar. Dibagi untuk yang lebih kecil dijumlah. G ditambah A. Seperti itu. Berarti tugas kita di sini itu mencari nilai A-nya berapa. Oke, kita cari nilai A-nya berapa. Ada yang tahu gimana cara mencarinya agar tidak usah menguraikan panjang ya, keburu ngantuk atau keburu habis waktunya nanti. A sama dengan gaya yang lebih besar atau misal gaya berat yang lebih besar, di sini massa 1 dikurangi massa yang lebih kecil, beratnya berarti W2, M1 ditambah M2 ditambah K dikali massa katrol. Nah, ini dia persamaan atau rumus cepatnya. Dicatat ya. Oke, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui di persamaan. A sama dengan berapa W1? 3 kali 10, 30 dikurangi 10 per 3 tambah 1 ditambah K itu konstanta inersia. Mana K itu? Angka di depan MR, ini yang dimaksud K. K itu bergantung pada jenis katrolnya apa. Jadi nanti diperhatikan. Saran saya untuk dinamika rotasi, besar momen inersia bola pejal, bola berongga
silinder pejal dan silinder berongga itu harus hafal di luar kepala. Karena apa? Nah, yang buat soal tidak sebaik yang kalian kira. Enggak disebutin di soal K-nya berapa atau inersianya berapa. Oke, kita masukkan ya. K-nya setengah, massa katrolnya 2. 30 kurangi 10 hasilnya 20. 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Berapa A-nya? 4. Ya sudah, kita masukkan ke T ini. Didapat T1 sama dengan massa 1, 3 kali 10 dikurangi 4. Dibagi berapa T2-nya? T2-nya kan ditambah ya. M1-nya. M2 maaf. T2 itu M2 ya. M2-nya 1, 10 ditambah 4. Didapat berapa? Ini kan 18 per 4. 14 atau 8 bagi 7. Jawabannya di sini sudah itu ya, diingat. Kalian jangan ngapalin jawabannya karena yang buat soal lebih pinter lah, lebih canggih. Nanti gimana kalau optionnya diubah-ubah? Yang kalian ingat itu cara pengerjaannya atau setidaknya kalau angkana sakieu jawabannya segini, ulah ABCD nak seperti itu. Oke, sekian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya channel Sugeng Sungkono ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.